Selamat datang di channel saya, nama saya Mega dan hari ini saya mau ngebahas tentang IELTS. Jadi buat kamu-kamu yang mau ngambil IELTS tapi belum ada pengalaman sebelumnya, ini tes pertama kali, atau bahkan kayak saya, persiapan 2 minggu sendirian dan udah hampir 10 tahun gak ada di kelas, tapi hasil yang saya dapetin itu segini. Kalau kamu mau cari angka ini, paling enggak saya bisa kasih tips, triks, dan pengalaman saya ketika ngambil tes kemarin. Saya udah nyiapin list-listnya di sini karena takut ada yang kurang. Ini banyak banget sih, jadi mungkin kalau kepanjangan akan saya jadiin 2 videonya. Sebelum saya kasih tips, triksnya, saya mau cerita dulu kondisi saya kemarin. Jadi suami saya tiba-tiba ngedaftarin tes yang diadakan 2 minggu lagi. Itu saya belum pernah baca bukunya, nggak pernah belajar bahasa Inggris lagi setelah sekian lama. Karena kita nggak niat untuk ngambil kursus persiapan IELTS, jadi kita beli buku ini. Hari-hari pertama saya belajar pakai ini, itu tiba-tiba saya ngerasa jadi bodoh banget, nggak ngerti apa-apa. Yang saya pikir saya ngerti bahasa Inggris, ternyata nggak ada gunanya sama sekali. IELTS itu beda banget, soal-soalnya itu bener-bener struktural banget. Saya nggak bisa belajar di rumah, jadi 2 minggu itu setiap hari saya pergi ke perpustakaan. Dari mulai perpustakaan buka sampai saya ngerasa mau muntah. Saya di hari pertama cuma sanggup belajar 4 jam. Jadi abis 4 jam pulang, dan itu pun 0 besar, salah semua hasilnya. Malahan bikin down, pengen nangis, pengen berhenti gitu. Hari kedua saya mulai lihat-lihat YouTube dulu. Tips-tips di YouTube, tips praktis mengerjakan IELTS, tips bisa mengerjakan IELTS, itu saya tonton semua kayak hampir setengah hari. Lalu baru mulai ngerjain tesnya lagi, coba 0 besar lagi, gagal semua juga. Akhirnya saya ngerti kalau misalnya kamu mau ikut IELTS, jangan pernah ngeliat tips menjawab cepat untuk IELTS, menjawab tanpa harus membaca semua, itu tuh bohong banget. IELTS intinya kamu emang harus ngerti, harus baca semua, harus ngerti semua. Berarti kemampuan membaca kamu itu harus ditingkatkan. 2 hari coba 2 strategi. Yang pertama, benar-benar ngebaca dulu bukunya, coba tesnya, cek sama jawabannya, gagal. Yang kedua, nonton YouTube dulu, tips-tips untuk mengerjakan IELTS, itu gagal juga. Hari ketiga, saya coba pendekatan baru. Akhirnya saya sadar saya harus buka internet dan ngeprintin semua tenses bahasa Inggris. Dari simple tenses, past tense, perfect tense, semuanya saya pelajarin. Fungsinya apa, strukturnya gimana, gunanya buat apa, contoh-contohnya. Saya jadiin buku, print, jadiin buku, saya pelajarin. Di akhir hari ketika saya ngerasa udah lumayan mempelajari sedikit tentang struktur dasar bahasa Inggris, saya coba lagi dan hasilnya lebih baik. Oke, jadi saya tahu saya benar-benar harus mempelajari struktur bahasa Inggris yang benar. Malamnya saya belajar lagi tentang tensesnya, ngapalin lagi, ngebiasain lagi sama struktur-struktur yang baik dan benar itu. Dan ketika hari keempat, saya jadi tahu kalau misalnya memang dibiasain belajar terus-terusan, lama-lama jadi terbiasa. Iyalah ya, semua orang juga tahu. Jadi hari pertama saya cuma sanggup 4 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 6 jam, hari keempat sampai perpustakaan tutup. Tapi tetap aja kemampuan belajar saya jamnya tetap sama. Kayak misalnya setelah 2 jam apa 3 jam saya kayak udah pusing, nggak bisa masuk lagi. Oke, saya break, saya cari bubble tea di luar, minum abis, ya duduk-duduk, masuk lagi, belajar lagi. Ternyata saya cuma sanggup benar-benar 2 jam 3 jam.
terus habis itu break lagi, keluar lagi, masuk lagi. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu udah ngebaca soal itu 3-4 kali tanpa kamu sadarin dan kamu nggak jawab-jawab, artinya kamu harus break. Hari kelima, hari keenam itu saya jauh lebih baik, udah ngerasa lebih tenang, udah ngerti harus gimana. Bahkan saya udah nemuin cara-cara untuk ngejawab soal-soal itu. Tanpa saya sadarin, buku ini berapa halaman nih? Ada 300 halaman lebih, itu ternyata udah saya selesain semuanya selama 2 minggu persiapan. Jadi kalau misalnya kamu yang datang ke sini, nonton ke sini, pengen tahu tips, trik, gimana caranya untuk cari jalan pintas, tuh nggak ada. Itu maaf, nggak bisa didapat di sini. Kamu bener-bener harus kerja keras. Kamu bener-bener harus pelajarin buku ini. Kalau emang kamu punya buku referensi yang lain silahkan. Tapi kamu bener-bener harus pelajarin buku itu semuanya. Semuanya. Karena saya ngerasa makin hari saya pelajarin bukunya, makin saya tahu gimana caranya ngejawab dengan benar dan cepat. Lalu juga saya jadi makin percaya diri ketika mau tes. Bahkan saya jadi ketagihan ngerjain tes karena saya udah tahu kan cara-caranya gimana. Nggak kayak awal-awal lagi. Kalau saya inget hari-hari pertama, kedua, ketiga, itu kok bisa banget ya berubah dalam jangka waktu sebentar banget. Ketika saya bisa, berarti kamu juga bisa gitu. Untuk tips-tipsnya nanti juga mungkin saya akan tulis di sini biar lebih jelas. Jadi untuk generalnya, tips dari saya itu yang pertama, kamu harus belajar setiap hari. Berapa lama persiapan kamu, itu kamu harus belajar setiap hari. Oke? At least jadwal belajarnya harus rutin. Menurut saya pribadi nih ya, kalau hari ini belajar, besok enggak, besoknya belajar lagi, itu kayak momennya hilang gitu loh. Kayak tiba-tiba jadi malas aja, karena ngerjain tes tuh emang nggak gampang. Baca banyak banget itu emang ngebosenin gitu. Jadi emang harus terus dijaga momentumnya. Jadi kalau bisa belajar setiap hari, jadwalin. Lokasi belajar harus kondusif. Tips yang ketiga itu manjain diri sendiri. Ketika kamu belajar bener-bener serius, itu kamu kerja keras. Jadi kamu juga harus ngasih hadiah buat diri kamu yang setelah bekerja keras itu. Buat saya kemarin itu bubble tea. Jadi bener-bener sehari saya minum 2. Iya, hampir setiap hari saya minum manisan bubble tea. Karena itu buat saya ya. Mungkin kalau kamu sukanya risol, jadi kamu bisa siapin risol yang banyak. Karena biar lebih relax, biar lebih seneng dan gak jadi beban gitu loh. Jadi kamu seneng sama kegiatannya. Lalu yang keempat, ini harusnya tips pertama. Jangan pernah nonton tips mudah mengerjakan IELTS. Ingat pokoknya IELTS itu enggak gampang, tapi bisa dilakuin gitu loh. Jadi emang harus dipelajarin, emang harus dikerjain, emang harus dibaca. Tips terakhir itu kerjain soal lagi, kerjain soal lagi, kerjain soal lagi. Kalau misalnya kamu masih kesulitan, berarti kamu ada masalah dengan struktur bahasa Inggris kamu. Ketika kamu bermasalah, ya kamu langsung balik lagi kan, pelajarin lagi strukturnya. Itu tips-tips general untuk ngerjain IELTS. Selanjutnya, saya juga mau share tentang cara-cara yang saya temuin untuk menjawab pertanyaan dengan tepat per kategori. Contohnya, reading. Balik lagi, reading itu yang penting struktur. Oke, jadi ketika kamu ngerasa kesulitan ngejawab pertanyaan reading, artinya kamu harus belajar lagi struktur tenses dasar bahasa Inggris. Yang kedua, kamu harus membaca semua paragrafnya, membaca detail dengan cepat. Jadi kamu harus belajar membaca cepat. Dan ketika kamu nemuin sesuatu yang penting, poin-poin penting, kamu highlight. Waktu saya latihan, saya pakai stabilo. Jadi saya baca dan yang menurut saya penting saya highlight. Bukan cuma di highlight, tapi juga kamu harus kasih catatan kecil tentang inti dari kalimat itu dengan 1-2 kata aja. Jadi ketika kamu udah highlight dan kasih catatan kecil, kamu temuin pertanyaannya, itu kamu gampang banget untuk tahu apa yang dimaksud pertanyaan itu.
itu ngebantu banget saya mendapatkan nilai 7,5 untuk reading dengan persiapan cuma 2 minggu. Selanjutnya untuk kategori listening. Untuk listening, selain pertama pastinya kamu harus latihan, kamu dengerin itu CD, kamu latihan soalnya, dengerin latihan, dengerin kerjaan soal. Yang kedua, kamu itu harus benar-benar fokus, konsen. Kalau ada pulpen jatuh di sebelah, diemin aja. Karena kamu skip sedikit aja, udah selesai deh, udah kamu nggak bisa jawab yang lainnya, karena dia kan terus-terusan nyambung kan. Jadi benar-benar harus fokus dan konsen. Kalau kamu skip satu, lanjut aja dengerin, udah nggak usah pikirin. Intinya kamu harus terus move on. Apapun yang terjadi, kamu harus terus move on. Kamu salah, ada yang jatuh, ada yang ngupil, ada yang apa, pokoknya kamu terus aja dengerin, fokus, pakai kacamata kuda, kerjain soal itu, titik. Dan yang terakhir untuk listening tipsnya, kalau misalnya ada yang kelewat, ya udah kamu relain, kamu tutup mata aja, pak pipu, kamu jawab seasal-asalnya. Tapi harus dijawab, mendingan salah daripada nggak dijawab sama sekali. Karena kan ini kalau salah nggak ngurangin nilai kan, jadi kamu jawab aja. Tips-tips itu tadi juga yang ngebantu saya dapetin nilai 7,5 di listening. Selanjutnya speaking. Untuk speaking kamu harus latihan. Latihannya itu harus sesuai sama contoh soal ya. Jadi jangan sembarangan. Kamu bisa dapetin di internet, di YouTube, di buku gitu. Jadi latihan. Pelajarin juga kompleks sentence, karena makin kompleks, makin panjang, makin kesannya fasih, itu juga kayaknya jadinya lebih baik. Nah, tapi kemarin yang saya alamin speaking itu kan di tes terakhir. Saya datang dari pagi, speaking di jam 4. Itu tuh saya udah pusing banget. Saya udah gak nafsu makan kan siang. Jadi kayak badan udah gak enak, AC, gak makan, deg-degan. Aduh, makanya mungkin nilai saya jadinya 7. Ya kemarin awal ujian saya jam 7, jam 8, saya speaking di jam 3, jam 4. Itu parah banget sih. Aduh, kayaknya udah pusing banget, kepala saya udah cenut gitu. Tapi ya berarti untung-untungan juga kan. Jadi kita emang harus benar-benar berdoa semoga kita diberi keberuntungan ketika tes. Nah, yang terakhir, kenapa yang terakhir saya ngebahasnya writing? Karena saya dapat 6. Tips untuk writing biar nggak kayak saya, itu satu, pasti kamu pelajarin tenses, balik lagi semuanya tentang struktur. Terus baca contoh jawaban orang, biasain nulis, latihan, cari tips untuk membuat paragraf sesuai dengan tema. Lalu karena tes tulis itu biasanya tes ketiga, jadi pertama itu listening, kedua reading, lalu ketiga nulis. Kamu harus bener-bener tidur yang nyenyak malamnya. Kenapa? Karena biar pikiran kamu itu fresh, makan yang sehat, jangan begadang, pokoknya kamu harus persiapin benar-benar fisik kamu untuk waktu tes. Saya ngerasa ketika writing, kepala saya tuh cenut banget, sakit banget, udah gak kuat. Kayak saya pengen buru-buru selesai. Saya nulis berkali-kali tapi nggak ada ujungnya. Jadi saya nulis, ngulang, ngapus. Itu artinya apa? Saya udah nggak konsen. Jadi kayaknya musuh pertama untuk writing itu konsentrasi. Konsentrasi karena kondisi badan kamu, kondisi pikiran kamu. Jadi usahain bener-bener sebelum tes kamu udah tenang, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minum yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Begitu share pengalaman saya, semoga bermanfaat. Intinya kenapa saya bikin video ini, karena saya pengen kalian semua tahu kalau siapapun bisa kalau mau, siapapun bisa kalau usaha bener-bener, kalau niat. Dan kalau kamu udah mutusin ngambil tes ini, kamu gaspol aja terus gitu, pantang mundur, hajar terus-terusan, minta tolong sama support system kamu, sama sekeliling kamu untuk ngedukung kamu benar-benar untuk belajar. Dan kamu pasti bisa. Kalau emang ada dana untuk latihan IELTS, bagus. Kalau nggak ada, kamu pun bisa gitu loh. Semua itu bisa asal kamu benar-benar fokus.
Begitu. Saya harap video ini berguna. Saya harap video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Kalau ada saudara, temen, anak yang emang mau ngambil IELTS, bolehlah direkomendasiin video saya. Siapa tahu dapat insight yang emang agak beda gitu kan. Baiklah kalau gitu, sekian dulu dari saya. Di like, jangan lupa videonya, di subscribe. Sampai ketemu lagi ya.